Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Baik, kita akan melanjutkan materi terkait dengan perencanaan tata ruang. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa dalam perencanaan tata ruang, ya, ini dibagi menjadi dua pola besar, yaitu pertama adalah struktur ruang dan pola ruang. Jadi kalau kita bicara struktur ruang, ini berarti kita bicara terkait dengan permukiman misalnya. Kemudian apa saja aktivitas manusia di permukiman tersebut, ya, termasuk sarana prasarana jaringan listrik, PDAM, kemudian jaringan utilitas, ya, yang penting-penting lainnya, sarana jalan, transportasi, dan lain sebagainya, itu adalah kerangka struktur ruang. Sedangkan pola ruang, ini berarti kita bicara bahwa di dalam ruang, baik itu nanti rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi maupun kabupaten kota, ini kita akan bicara pada dua kategori kawasan. Pertama adalah sebagai kawasan budidaya atau kawasan lindung. Nah, kemudian ya di dalam undang-undang terkait dengan tata ruang 26 2007, ada yang mendownload kah sudah? Undang-undang tata ruang ada yang mendownload? Tolong di-download ya, sambil di-download supaya nanti bisa dilihat peraturan terkait dengan rencana tata ruang. Jadi di dalam pasal 14 ya terkait dengan Undang-Undang Perencanaan Ruang atau Tata Ruang ini bahwa rencana tata ruang itu nanti ada yang disebut dengan rencana secara umum tata ruang dan ada rencana rinci tata ruang. Kalau berdasarkan hierarki, rencana tata ruang ini dimulai dari rencana tata ruang nasional, ya, rencana tata ruang wilayah nasional atau RT RW nasional, RT RW provinsi dan kabupaten kota. Kemudian ya, tadi saya sebutkan bahwa ada yang secara global atau disebut dengan rencana umum tata ruang, tapi ada juga yang perlu dirincikan sehingga disebut dengan rencana rinci tata ruang. Nah, kalau kita bicara rencana rinci tata ruang, berarti kita bicara terkait misalnya ya, wilayah nasional ini kan terdiri dari kepulauan. Nah, nanti secara rincinya ya diatur dalam peraturan Perpres misalnya ya, dalam peraturan pemerintah. Contoh ya, ada peraturan pemerintah atau Perpres terkait dengan Pulau Kalimantan. Bagaimana sih pengelolaan tata ruang di Kalimantan? Ada Perpres nomor 3 tahun 2012. Bagaimana sih pengelolaan nanti Kepulauan Sumatera, Jawa, ya, Kepulauan Sulawesi dan lain sebagainya, ya, ini dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang. Nah, kemudian juga dalam rencana rinci tata ruang akan disebutkan mana lokasi atau kawasan yang disebut dengan kawasan strategis provinsi, kawasan strategis kabupaten atau kota. Di Indonesia misalnya ada kawasan-kawasan yang perlu penanganan khusus terkait dengan pertahanan keamanan, bahwa ya Indonesia ada pulau-pulau yang memang berbatasan dengan negara lain, ya, maka ini perlu diperhatikan. Kemudian ya rencana rinci tata ruang ini ya, ini adalah sebagai satu perangkat ya, sebagai suatu alat yang menjabarkan atau lebih operasional sifatnya ya dari rencana umum tata ruang. Nah, bisa saja sebenarnya dalam perencanaan tata ruang ini tidak ada dirincikan atau
ya cukuplah rencana umum saja karena di dalamnya sudah meliputi rencana strategis, meliputi sudah rencana kepulauan misalnya, boleh juga ya. Kemudian tapi syaratnya bahwa nanti di dalam rencana umum tata ruang itu betul-betul menjelaskan ya sampai skala peta dalam rencana umum tata ruang. Kemudian ada dalam tata ruang yang disebut dengan rencana detail. Kalau rencana detail ini terkait dengan nanti peraturan zona. Ya, di Kota Banjarmasin misalnya ada zona-zona khusus. Ya, oh ada kawasan atau zona khusus pendidikan misalnya, ada zona khusus industri, ada zona khusus kawasan bisnis, ya, kawasan perdagangan misalnya jika memang mau daerah tersebut mengklasifikasikan ya kabupaten kota atau provinsinya dalam zona-zona khusus. Nah, untuk ya peraturan atau norma terkait dengan rencana rinci, terkait dengan rencana detail, ini nanti dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah, kemudian nanti bisa disebutkan dalam suatu peraturan daerah. Nah, kemudian ya, ini ruang apa saja ya, ruang apa saja yang akan diatur ya di dalam tata ruang ini disebutkan ya sesuai dengan waktu awal pertemuan kita membahas apa sih itu ruang ya, ruang Indonesia. Apa yang dimaksud dengan ruang Indonesia? Ya, dalam undang-undang disebutkan bahwa yang akan diatur adalah ruang tidak hanya terbatas pada ruang darat, tapi juga ya ruang lautnya, ruang udaranya, termasuk ruang yang ada di dalam bumi. Bagaimana pengaturan eh, hasil bumi, tambang, ya dan lain sebagainya yang berada di bawah bumi, ya ini termasuk dalam rencana tata ruang. Lalu kemudian biasanya ya rencana umum tata ruang ini bersifat jangka panjang. Contoh dalam Perda nomor 9 ya tahun 2015, Perda provinsi terkait dengan RT RW-nya ini memberikan jangka waktu selama 20 tahun ya perencanaan ruang wilayah Kalimantan Selatan 2015 sampai 2035. Nah, ketika selama 20 tahun ini bisa saja terjadi perubahan ya, perubahan struktur ruang atau perubahan pola ruang. Bisa saja misalnya tadinya di daerah gambut itu dijadikan sebagai kawasan penyandang pangan ya, sebagai ketahanan pangan karena di sana banyak sawah misalnya. Tapi kemudian ya dalam kurun waktu tertentu ini jadi berubah ke arah permukiman. Ya, banyak sawah-sawah yang beralih fungsi, ya, pertanian yang beralih fungsi menjadi daerah permukiman. Padahal belum masuk umur 20 tahun rencana tata ruang. Maka pertanyaannya apakah boleh ya ditinjau ulang? Maka dalam undang-undang disebutkan bahwa perencanaan ya atau rencana umum tata ruang ini boleh ditinjau ulang. Maka ya bagaimana caranya adalah nanti ada tim yang merekomendasikan. Tim akan meneliti perubahan-perubahan ini kemudian memberikan rekomendasi bahwa oh ternyata memang harus ditinjau ulang. Nah, baru kemudian Iya. Untung dikirimnya ke Belawang. Paulus tolong di silent dulu. Ya, terima kasih.
Jadi nanti tim akan merekomendasikan, lalu Perda akan direvisi terkait dengan rencana tata ruang. Ya. Nah, dalam rencana tata ruang, ya sekali lagi ini isinya adalah terkait dengan struktur ruang dan terkait dengan pola ruang. Nah, rencana struktur ruang ini nanti akan disebutkan bagaimana sistem permukiman, bagaimana sistem jaringan prasarana yang mendukung kegiatan sosial, kegiatan ekonomi dari masyarakat yang berada di permukiman. Ya, di lingkungan tersebut ya sistem jaringan, sistem ya sarana transportasi. Misalnya terkait dengan ada pelabuhan, ada terminal, ada bandara, ada stasiun, transportasinya bagaimana sarananya, jalannya bagaimana, jembatannya bagaimana, itu disusun rencananya dalam rencana struktur ruang. Nah, kemudian kalau pola ruang nanti akan ditentukan mana wilayah yang memang menjadi kawasan lindung ya dan mana wilayah yang akan menjadi kawasan budidaya. Akan ditetapkan. Kemudian bahwa kawasan lindung ini ditetapkan dalam rangka pelestarian lingkungan dan daya dukung lingkungan. Bahwa manusia beraktivitas di yang namanya ruang darat ya dengan keterbatasan daya dukung lingkungan, maka harus diperhatikan nanti ya berapa persen kawasan hutannya, berapa persen ruang terbuka hijaunya, dan berapa persen nanti luasan daerah aliran sungai. Oke, sebentar saya break dulu, saya mau naik ke atas dulu.
Gangguan ya? Nggak ada suaranya? Halo? Gangguan kah? Oh, menunggu ibu lagi di jalan? Oh, oke. Makasih informasinya. Ya, selamat pagi. Pagi-pagi. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi nanti ya dalam rangka penetapan kawasan lindung ya di dalam pola ruang ya, ini adalah dalam rangka pelestarian lingkungan yang mana nanti akan diperhatikan berapa sih ya luas wilayah suatu daerah ya, suatu provinsi. Maka kemudian akan dihitung berapa luas kawasan hutannya, kemudian berapa luas daerah aliran sungainya, dan berapa luas permukimannya. Ini akan diperhatikan ya dalam rangka pelestarian lingkungan. Nah, Indonesia ya, kawasan hutan yang dijadikan sebagai kawasan lindung atau penyangga tadi ya, ini posisi pertama itu adalah Kalimantan Timur. Setelah Kalimantan Timur ada Riau, lalu baru ada Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Jadi ketiga Kalimantan ini dalam RT RW nasional ini disebut sebagai kawasan lindung ya, yang menyangga kawasan-kawasan lainnya. Di Kalimantan Selatan karena kawasan hutannya sudah sangat sedikit ya, maka dalam rangka pelestarian lingkungan nanti harus disusun ya bagaimana alternatif kawasan lindung tersebut ya, bahwa harus diciptakan misalnya ruang terbuka hijau, harus diciptakan hutan kota dan lain sebagainya. Kemudian ya dalam rencana tata ruang wilayah harus disebutkan, ditetapkan kawasan hutan ini paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai. Kalau hutannya kurang dari 30% ya, misalnya cuma 10% hutannya, sementara daerah aliran sungainya relatif banyak ya, maka dikhawatirkan ketika terjadi nanti hujan dengan intensitas yang sangat tinggi ya, maka tidak ada daerah resapan air. Nanti sungainya meluber ya, sementara hutannya akar-akarnya tidak bisa ya menyerap air, akhirnya akan terjadi banjir. Ini terjadi di kita di tahun yang lalu ya, setelah 50 tahun kada pernah banjir, tiba-tiba banjir besar. Karena di kawasan kita yang disebut dengan kawasan strategis, kawasan lindung ya di Pegunungan Meratus, ini hutannya sudah mulai gundul. Sehingga kawasan Meratus yang ditetapkan dalam Perda Provinsi sebagai kawasan sebagai daya dukung lingkungan ya,
ini kadakala lagi menahani banyu ya yang melimpah ruah tadi, sehingga kawasan di bawahnya menjadi banjir. Ya, telah terjadi perubahan pola ruang ya, sehingga seperti yang saya katakan tadi, karena rencana tata ruang kita 20 tahun ya, bisa saja di tengah jalan berubah karena memang ya terjadi perkembangan perubahan dari pola ruang tersebut. Nah, ini harus segera diantisipasi ya, harus diantisipasi kayak apa caranya supaya kada banjir ya. Maka tadi ditetapkanlah bahwa kalau kita bisi luasan aliran sungai yang sangat luas, maka minimal ada 30%. Ada kawasan yang disebut dengan kawasan hutan, gasan pelestarian lingkungan, gasan mencegah ya, mencegah terjadinya bencana alam. Nah, penyusunan rencana tata ruang ini juga harus terkait ya satu sama lain antar wilayah. Wilayah Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan wilayah Kalimantan Timur, ada berbatasan juga dengan Kalimantan Tengah, ya, maka ketika